benar gitu ya. Tapi insya Allah nanti di sini kita akan buat beberapa item untuk memudahkan. Baik, saya izin mulai ya. Jadi ini di materi kita yang kedua ini adalah kita sudah mulai masuk untuk mencoba menuliskan buku. Ya, buku itu tentu nanti di situ ada judul dan kerangka karangan. Ya, judul dan kerangka karangan. Nah, saya kasih apa pengantarnya agar bisa memurojaah, ya bisa mereminder kita. Siapa tahu ada yang lupa atau mungkin ada yang luput ya dari informasinya, maka kita coba ulas kembali. Ya, dan kemarin kita sudah bahas tentang niat kita menulis itu bukan sekedar untuk dapat royalti ya, tapi yang utama adalah kemudian karena dakwah ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, nah dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah, nah dengan tulisan itulah kita kemudian salah satunya melalui wasilah buku. Dan tentu untuk menulis buku yang baik ya itu ada tiga syarat yang kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa yang pertama ya tentu harus ada gurunya atau mentornya ya karena kalau tidak ada mentor ya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ya, makanya kemudian kita belajar nih malam ini ya di samping nanti kita memenuhi syarat eh, yang kedua dan yang ketiga ya. Baik, di bagian kedua ini judul dan kerangka karangan powerful kita akan bahas sedikit nanti setelah itu kita praktek langsung gitu ya. Nah, jadi dimulai dari kerangka karangan, ya, kerangka karangan. Nah, kerangka karangan itu tentu setelah kita memahami judul, yang memahami judul. Nah, bisa dibantu kira-kira apakah judul itu sama dengan tema, Bapak Ibu? Bisa dibantu kira-kira pendapatnya judul itu sama nggak dengan tema? Kalau sama apa persamaannya? Kalau beda kira-kira apa perbedaannya? Yuk di dibantu. Kira-kira sama atau berbeda? Masih ingat nggak kira-kira? Kalau yang sering nulis buku, kira-kira tema dengan judul itu sama atau berbeda? Nah, bisa dibantu kolom chat boleh, audio langsung boleh, ya. Jadi sebelum kita memulai nanti di kerangka, maka kita harus tentukan dulu. Nah, ditentukan itu sebenarnya ada dua, apakah judul atau tema. Nah, mungkin dari siapa? Ibu Marlia boleh atau Pak Inggar silahkan kira-kira jawabannya. Disperse deh, Bu Marlia dulu yang jawab. Bu Marlia dulu yang jawab. Jangan lihat Google ya. Jangan lihat Google. Ya ini aja kita Baik, spontan aja kira-kira sama atau beda. baik. Bagaimana Bu? Baik. Terkadang dianggap orang sama ya Ustadz ya, padahal Ah, sesungguhnya antara judul sama tema itu berbeda. Artinya judul itu kita bisa mengambil dari yang keseluruhan kita punya penulisan itu judulnya yang tepatnya apa. Tapi kalau tema mhm. adalah mana sub yang mana eh, topik yang sebenarnya yang kita maksudkan di dalam kita punya buku. Mungkin begitu tuh Ustadz. Makasih. Oke, siap siap sama-sama Bu. Ya jadi itu berbeda ya menurut Bu Marlia. Silakan Pak. Kira-kira sama atau Kalau tidak tema saya dengan judul? Mhm. lihatnya judul sama tema mirip-mirip bisa sama. Mirip Soalnya mirip kalau mirip. lihat ini, misalnya judulnya tentang nikah muda, berarti temanya kan tentang nikah gitu. Ya ya ya. Saya kadang-kadang Oke. masih bingung sih, cuma kalau menurut saya sih sama aja judul sama tema. Jadi judulnya spesifik, judulnya luas, nanti temanya lebih spesifik. Kayaknya sih begitu, Seth. Oke baik ya. Jadi memang antara tema dan judul ya ada kemiripan betul. Ya, ada kemiripan, ada kesamaan. Tapi kalau ditanya sama tidak, ya antara tema dengan judul. Nah, jadi itu yang sering menjadi pertanyaan dan kadangkala kita bingung. Sebenarnya mudahnya begini, judul itu adalah apa yang tertera di cover. Nah, cover depan buku itu namanya judul. Itu yang tertera di cover. Sedangkan tema adalah topik yang diangkat dalam buku. Nah, tema itu bisa tidak bermacam-macam dalam satu buku. Jawabannya bisa.
Tapi judul tidak mungkin ada tiga judul dalam satu buku. Judul itu pasti satu. Contoh ya, kalau kita baca kitab ulama, misalnya kitab Riyadhus Shalihin, ya Riyadhus Shalihin, itu judul ya kan? Riyadhus Shalihin judul karya Imam An-Nawawi. Tapi temanya di dalamnya banyak apa tidak? Jawabannya banyak sekali. Ada Hmm. tentang niat, tentang zakat, tentang haji, tentang apa lagi? Tentang puasa, tentang jihad dan sebagainya. Jadi dia di sub gitu ya atau ada per sub-subnya. Tapi kadangkala kalau sekarang kita lihat di buku-buku sekarang memang topik yang diangkat itu hanya satu. Misal nih tadi yang dibilang Pak Inggit ya, judulnya tentang nikah ya atau nikah muda, pasti topik yang tema yang diangkatnya pasti tentang menikah. Nah, cuman apa namanya yang namanya judul itu adalah di depan dan menjadi perwakilan dari isi buku. Jadi yang pertama sekali dilihat oleh penulis atau sorry pembaca itu adalah judul buku selain daripada penulisnya siapa. Yang mereka lihat pertama itu adalah judul. Maka judul itu merepresentasikan apa yang diangkat di dalam buku. Nah, jadi judul itu biasanya mengandung nilai jual atau value bound, ya, nilai jual, nilai-nilai ketertarikan. Tapi kalau tema, ya tema itu tidak ada ketertarikan di situ. Dia lebih kepada apa simpul besar yang mau kita bahas, yang kita kembangkan dalam satu buku ini. Bisa jadi dia ada beberapa bagian, bisa jadi hanya satu bagian saja. Kalau kita mengacu dalam kitab-kitab Turats ya atau kitab-kitab klasik misalnya Riyadhus Shalihin ya atau misalnya kitab kumpulan fikih atau qawaidul fikih ya, segala macam itu banyak sekali isi itemnya. Ya, tapi sebenarnya judulnya satu. Kadangkala judulnya juga tidak nyambung dengan isi. Nah, kadangkala kalau begitu, kalau di zaman dulu kan begitu ya. Jadi misalnya pembahasan tentang Ar-Risalah, judulnya Ar-Risalah, tapi di dalamnya tentang Al-Bayan dan seterusnya, nasikh mansukh gitu ya. Nah, jadi gampangnya begini, judul itu ya pasti di cover ya, yang merepresentasikan isi di dalam buku. Sedangkan tema adalah topik yang diangkat di dalam isi buku, bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, maka kalau kita berbicara tentang buku, yang pertama kali dilihat ya itu adalah judul. Ya, judul ya, judul. Jadi judul itulah kemudian yang memiliki tadi valuable nilai jual. Tapi kerangka karangan itu dia bukan beracuan ke judul. Nah, itu bedanya. Jadi kerangka karangan itu dia mengacu kepada tema, mengacu kepada tema. Tadi temanya bisa banyak di dalam satu buku atau bisa cuma satu tema. Nah, jadi kerangka karangan itu adalah rencana apa saja sih ya yang kita akan kembangkan gagasan-gagasan kita di dalam buku tersebut. Nah, kalau kerangkanya masih bentuknya apa belum final atau masih bisa diubah-ubah, maka disebut sebagai outline ya, outline atau garis-garis besar saja. Nah, adapun kalau sudah dikembangkan ya menjadi sebuah kerangka yang sudah fix, maka biasa disebut sebagai daftar isi. Nah, jadi sebenarnya ini penamaan saja. Baik, jadi kerangka karangan ini ya adalah hal yang kita lakukan setelah kita menentukan tema. Gitu. Kita ambil coba yang satu tema lah gitu, satu tema dalam satu buku. Berarti setelah tema kita tentukan, kita kemudian setelahnya mengembangkan yang namanya kerangka karangan. Bukan langsung isinya, bukan, tapi kerangka karangan dulu. Judul itu kapan ditentukan? Nah, kalau tema kan tadi pertama ya, tema itu kita tentukan pertama sekali sebelum mengembangkan kerangka karangan. Nah, masalahnya kalau judul kapan ditentukan? Judul itu bisa di awal, bisa di akhir. Nah, saya ulang ya. Judul itu bisa di awal, bisa di akhir. Ya, bisa jadi tadi seperti yang disebut oleh Bu Marlia gitu ya. Tiba-tiba ada satu subbab yang menurut kita nih keren ini ya. Kok tiba-tiba saya dapat ide ini ya gitu ya. Nah, maka saya buat itu jadi judul boleh. Tapi nanti ada tata cara yang saya rekomendasikan agar judul itu pun jadi powerful. Nah, jadi gitu ya. Jadi tema, kemudian tema itu dibuat menjadi sebuah kerangka karangan. Nah, kita lanjut ya. Jadi menulis itu layaknya pohon, ya, layaknya pohon. Nah, jadi yang namanya pohon itu tentu kan dimulai dari akar ya, kemudian masuk ke batang, masuk ke daun, masuk ke dahan, masuk ke buah.
Nah, yang paling akhir ya buah gitu ya. Nah, artinya kerangka karangan itu harus dimulai dari yang paling mendasar, seperti latar belakang, definisi, alasan, big why gitu ya. Ini contoh. Misal, nanti saya kasih contoh ya buku saya tentang hijrah. Saya lagi buat buku tentang hijrah. Nah, maka saya akan awali dengan akarnya dulu. Ya, akar itu kaitannya dengan definisi, dengan hukum seputar hijrah, tentang macam-macam jenis hijrah, tentang dalil atau hadis yang mewajibkan hijrah, yang memubahkan hijrah, bahkan yang melarang hijrah. Nah, itu nanti kita akan kupas. Artinya adalah kita membuat buku itu memang layaknya pohon. Jadi di awal itu sudah mulai didefinisi. Ini yang saya pakai caranya. Nah, dari situ kemudian saya merasa buku ini punya nilai. Kenapa? Karena nggak ngambang. Ya namanya akar itu kan eh, apa sinonimnya itu kan kuat ya, atau sinonimnya itu kan lebih seperti landasan gitu. Seperti kalau di rumah itu adalah landasannya gitu ya. Nah, maka dalam sebuah buku ya buku yang bernilai atau punya makna, dia harus dimulai dari kerangka yang paling mendasar, big why. Kalau dalam proposal pasti dimulai dari latar belakang masalah ya. Kalau proposal kuliah juga sama begitu ya. Baik itu proposal skripsi, tesis atau juga disertasi itu sama dimulai dari sana. Nah, begitu juga kalau buku eh, yang sifatnya apa namanya buku-buku non fiksi ya seperti buku motivasi, buku bisnis ya, buku inspirasi, buku manajemen itu pasti dimulai dari awalnya dulu. Beda kalau novel, nah itu beda lagi ceritanya. Kalau roman, nah itu beda lagi. Jadi kalau novel itu kan fiksi ya, fiksi. Kalau fiksi itu ya sebenarnya apa daya imajinasi si penulis ya bisa kemana-mana, bisa yang dari masa lalu ke masa depan atau bisa langsung masa saat ini kemudian ke masa lalu ya terserah lah. Alurnya alur maju, alur mundur terserah sampai nanti muncul namanya konflik kan gitu ya, konflik 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 akhirnya klimaksnya di mana, kemudian penyelesaiannya apakah penyelesaiannya itu bahagia atau ending happiness ya, atau happy ending atau sad ending ya, atau eh, apa akhirnya sedih. Nah itu kalau roman atau bahasanya novel lah kalau sekarang. Tapi kalau buku yang kami maksud itu adalah buku motivasi atau buku-buku apa namanya pendidikan ya, atau buku-buku formal ya, karena kita kan pendidikan ini pendidikan, maka dimulai dari yang namanya eh, akarnya tadi, latar belakang tadi. Jadi kayak pohon ya, betul-betul memang dari akar kemudian masuk ke batang, dari batang ke dahan, dari dahan ke daun, dari daun ke buah. Nah, atau layaknya rumah tadi ya, seperti pondasi. Dimulai dari pondasi ke tiang, kemudian ke tiang ke atap, interior, eksterior. Jadi semua. Nah, jadi kerangka karangan itu ya memang harus dimulai dari yang hal yang mendasar dan ditutup dengan ending yang memukau atau ending yang mencerahkan. Nah, kalau dalam bahasa Islam, ending itu sebaiknya ya adalah sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan. Makanya kalau bahasa rangka karangan di sebuah buku, penutup atau kesimpulan atau khotimah kalau dalam bahasa Arabnya itu selalu eh, apa namanya ditutup dengan hal-hal yang membahagiakan. Misalnya tentang janji-janji Allah Ta'ala, misalnya tentang hijrah tadi ya, janji Allah Ta'ala bagi mereka yang berhijrah ya, atau kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perkataan ulama ya dan sebagainya itu di awal atau di ending tadi, agar kemudian eh, mengingat ya, si pembaca tadi bisa mengingat atau menjadi satu hal yang apa yang membekas di dalam benaknya dia ya, dalam benak pembaca tadi. Nah, gitu ya. Nah, langkah menyusun kerangka karangan ya tadi saya mulai dengan apa? Menentukan tema ya. Jadi temanya dulu dan judul. Jadi saya menggunakan kata dan bukan atau ya. Artinya dua hal ini berbeda, tapi dua hal ini itu saling menyambung. Ya, gitu ya. Jadi kalau sudah menggunakan kata dan kan artinya dia berbeda tapi saling berkaitan, saling bersambungan. Beda kalau atau, berarti kalau atau itu ya salah satunya. Tapi kalau dan berarti keduanya, ya. Kemudian kedua, mengumpulkan bahan tadi. Dikumpulkanlah bahan seputar tema yang kita lakukan, yang kita ambil, kita seleksi bahasa yang mau kita gunakan. Ini sebenarnya tidak dicatat ya.
Ini kan sebenarnya belum dicatat dalam buku, makanya tidak saya masukkan tadi. Belum dicatat. Ini hanya sekedar saya punya buku, misalnya saya membuat buku tentang hijrah, maka seperti yang saya sampaikan kemarin, satu buku itu minimal saya baca 10 buku. Nah, ini bahan saya. Jadi saya mengumpulkan bahan 10 buku untuk menulis satu buku saya. Apakah buku tadi buku hard ya atau kemudian soft ya, maksudnya file gitu ya. Apakah buku cetak atau buku soft file gitu ya atau PDF? Ya, silahkan saja. Kemudian yang ketiga, menyeleksi bahasa. Ini juga belum kita tulis nih. Nah, bahasa itu banyak ragamnya. Tergantung jenis buku kita, Bapak Ibu. Kalau bukunya pendidikan, pasti pakai bahasa formal, ya, pakai bahasa formal, ya. Tidak mungkin pakai bahasa-bahasa kiasan, gitu ya. Ya, misalnya eh, apa? Saya datang ke sebuah sekolah yang eh, awannya seperti Lazuardi yang membiru di tengah laut. Nah, itu nggak cocok itu di buku pendidikan. Kenapa? Karena pembahasannya adalah pembahasan misalnya formal. Itu cocoknya di novel, gitu ya. Nah, di novel pun sebaliknya begitu, tidak cocok menggunakan bahasa-bahasa formal gitu. Karena memang novel itu dia harus dekat. Jadi seakan-akan pembaca itu dekat dengan penulis atau dekat dengan sosok karakter yang ada di dalam novel. Itulah. Jadi seakan-akan hidup, hidup ya. Jadi novel itu seakan-akan hidup. Bahkan kemudian lebih bagus lagi kalau memang detailingnya atau profiling dari si tokoh tadi itu dibentuk di awal sebelum bukunya dituliskan. Ini bedanya ya. Nah, tapi kalau saya ndak terlalu berminat ya di non fiksi. Ya, sorry, di fiksi. Kenapa? Karena memang apa ya, itu bukan ilmu menurut saya. Ya, mohon maaf ya, bukan ilmu. Karena menurut saya itu hanya sekedar cerita, cerita-cerita hayalan gitu. Tapi baca nggak? Saya baca gitu ya. Saya baca. Saya tetap baca buku-buku fiksi. Tapi kalau saya sebagai penulis, nah itu kan beda. Kita harus bisa membedakan kita sebagai penulis dan kita sebagai pembaca. Kalau kita sebagai pembaca, saya baca buku-buku novel. Tapi novelnya tertentu. Contoh yang paling sering saya baca itu adalah novelnya Habibur Rahman El Shirazi. Itu saya paling suka bacanya. Ya kalau yang lain-lain itu nggak nampak suasana Islamnya gitu ya. Makanya nggak suka. Ya. Tapi kalau seandainya penulis, ya saya sebagai penulis, maka saya akan menulis buku-buku yang sifatnya non-fiksi saja. Maka saya gunakan bahasa-bahasa, tentunya bahasa-bahasa Islam, ya, bahasa-bahasa Islam. Maksudnya bahasa-bahasa formal tentu, tapi bahasa-bahasa atau kata-kata yang memang khas keislaman. Nah, barulah kita memulai membuat kerangka, Bapak Ibu. Setelah kemudian membuat kerangka, barulah per item tadi kita kembangkan kerangka ini menjadi sebuah eh, bab dan subbab. Nah, gitu ya, bab dan subbab. Nah, ada 4 optimasi kerangka karangan. Ya, ini bisa kita mulai ya dari yang pertama ya kita harus meramu dengan bahasa sendiri. Nah, tadi kita sudah tentukan nih pakai bahasa formal, tapi bahasa formal formal itu bukan maksudnya menggunakan bahasa kamus bukan, tapi adalah menggunakan bahasa umum gitu ya, bahasa yang memang digunakan secara formal. Ya, tapi pastikan menggunakan bahasa sendiri, kalimatnya kalimat sendiri. Jangan copy paste atau plagiat gitu ya. Kalau misalnya kutipan atau dalil, ya itu boleh. Tapi itu pun nanti dikasih tahu footnote-nya, catatan kakinya. Nah, nanti kita akan ini ya aktualisasikan. Jadi ramu dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Kalau seandainya kita mengutip, maka pakai footnote. Kemudian jangan lupa menghubungkan pembahasan yang kita tulis saat ini dengan pembahasan sebelumnya. Nah, ada penghubungnya. Ya, ini optimasinya. Menghubungkan pembahasan yang kita tulis saat ini dengan pembahasan sebelumnya. Dan juga nanti dihubungkan dengan pembahasan selanjutnya. Nah, kalau pembahasan sebelumnya itu berarti dihubungkan di awal kalimat. Ya, nah, nanti saya kasih contoh. Ya, kita kasih contoh nanti di apa namanya di naskah yang sedang saya tulis. Nah, kalau pembahasan selanjutnya berarti di akhir. Nah, di akhir, gitu ya, menghubungkan. Ketiga, cari informasi terupdate seputar topik yang dibahas, Bapak Ibu. Ya, cari informasi terupdate. Ya, ini juga sebenarnya berlaku dalam dunia akademis ya. Setahu saya, profesor kami itu selalu bilang kalau menulis katakanlah jurnal atau disertasi gitu,
Ya, pastikan kalau mau ngambil referensi itu yang 5 tahun ke bawah gitu ya. Jangan lebih daripada 5 tahun ke bawah ya. Artinya kalau saya nulis tahun 2024 misalnya, maka itu minimal referensi kita itu 2019. 2019. Kalau kita mencari informasi yang sifatnya fakta. Beda kalau kita mengambil dalil. Nah, ini beda cerita Bapak Ibu ya. Kalau dalil mah ya dari zamannya Nabi gitu ya. Nggak mungkin kita pakai yang 5 tahun ke bawah. Nggak ada. Ya, nah enggak masalah karena itu pendekatan normatif. Ya, pendekatan normatif artinya kita pakai yang namanya library research atau studi pustaka. Nah, kalau studi pustaka ya apalagi yang memang itu merujuk pada ayat-ayat Quran dan hadis enggak masalah. Tapi sebisanya ya kalau memang bisa eh, pentafsiran tentang ayat Quran tadi atau hadis tadi itu cari yang terbaru. Kalau tidak memungkinkan 5 tahun ke bawah, yang penting yang paling terbaru. Bisa jadi ada revisi gitu ya. Jangan pula pakai hermeneutik ya, atau jangan mengambil pendapat-pendapat tokoh yang tidak dikenal keilmuannya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak boleh. Ini kalau kita bahasnya buku-buku pendidikan Islam atau buku Islam. Barulah kemudian kita mulai mengembangkan kerangka menjadi subbab tadi ya. Nah itu ya. Nah, kemudian ada juga tambahan, ini ziyadah saja. Agar tulisan itu lebih apa ya menarik, bisa kita tambahkan semacam kalimat inspiratif pada awal kalimat. Ya, kalimat inspiratif pada awal kalimat. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ya, terserah nanti kita mau pakai yang gimana. Ini boleh ya. Misalnya ini waktu saya buat tentang buku pacaran ya, jangan pacaran gitu ya. Itu kemudian saya tambahkan di awal. Nah, ini menarik nih. Alhamdulillah buku saya ini judulnya yang kemarin saya sebutkan yang Ratapan Pacar Tiri itu menjadi buku favorit ya nomor 7 terbaik untuk kalangan anak muda di Jogja saat itu. Tahun berapa saya lupa ya, 2015 atau 2014 ya. Udah lumayan lama. Ya, begitu ya. Nah, ini dia. Jadi eh, dalam susunan daftar isi ya Bapak Ibu bisa kita mulai yang eh, formal itu dimulai dari tadi bab dan subbab ya. Bab dan subbab ini ya. Jadi ini adalah bab bagian pertama, kemudian subbab gitu ya. Adapun kata pengantar itu eh, ini sebenarnya tempatnya saja di awal, tapi sebenarnya kalau penulisannya atau timing penulisannya itu justru di akhir kata pengantar ini. Karena saya harus menyelesaikan buku ini dulu baru saya buat kata pengantar. Karena kalau tiba-tiba kata pengantar ternyata bukunya nggak selesai, gimana? Apa yang mau diantar gitu ya? Makanya pakai kata pengantar itu ya itu selalu di akhir, walaupun letak halamannya di depan kan gitu ya. Letak halaman di depan, tapi penulisannya tadi ya timing penulisan itu justru di akhir. Nah, karena kan kita selalu mulai itu kalau di kata pengantar kan Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Dengan izin Allah telah selesai buku saya kan gitu misalnya. Ya, telah selesai buku saya gitu ya. Boleh nggak misalnya kata pengantar di depan? Boleh. Boleh juga sebenarnya di awal kita lakukan. Misalnya buku kita ini memang kita sudah paham ini akan selesai ya atau misalnya buku ini kita sudah pernah buat kemudian kita buat lagi edisi revisinya, maka kata pengantarnya nggak beda jauh. Ya, kenapa bisa saya bilang tadi di depan? Karena kan sebenarnya kata pengantar itu adalah perwakilan dari isi buku kan. Jadi kata pengantar itu kan perwakilan dari penulis tentang isi buku. Artinya penulis itu sudah tahu bukunya tentang apa. Maka boleh dia lakukan penulisan kata pengantarnya di awal sebelum dia mulai menulis bab dan subbab. Tapi kalau tadi yang pertama saya bilang, dia belum yakin buku ini selesai, artinya masih ada kemungkinan kerangka karangannya bertambah atau berubah atau direvisi, maka sebaiknya di akhir. Nah, kemudian ada testimoni. Testimoni juga sama Bapak Ibu. Ini kapan dilakukan? Kapan dibuat? Ini di akhir, walaupun nanti tempatnya di awal, tapi dia di akhir timing penulisannya. Begitu. Baik, ya, kita lanjut. Nah, kemudian untuk bagian penutup tadi seperti saya bilang, sebuah penutupan buku yang baik itu sebaiknya dengan konten yang mengingatkan pembaca tentang keseluruhan isi buku. Bisa dengan muhasabah, khotimah,
real story momentum. Momentum itu lebih kepada ajakan maksudnya ya. Tadi sebenarnya saya bilang ya kita nulis tentang hijrah misalnya, maka sampaikan di akhir itu marilah kita para pembaca budiman misalnya ya mulai detik ini ya menekadkan bertekad untuk berubah ya karena kita tahu bahwa setiap hari yang kita lalui itu bernilai di sisi Allah. Setiap detik yang kita habiskan untuk dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dengan kita telah memahami tentang konsep hijrah ya dari situ pula kita harusnya semakin bersemangat dan memutuskan mulai detik ini mulai saat ini kita berhijrah misalnya gitu kita kasih terus kemudian kita tambahkan misalnya ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala misalnya atau ingatlah hadis Nabi SAW misalnya. Nah, jadi eh, penutupannya itu penutupan yang mereminder atau katakanlah yang mengingatkan pembaca bahwa dia sudah baca nih buku nih, buku yang bernilai ini, buku yang bermanfaat ini. Maka kemudian ditutup dengan bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira ya, kabar gembira ya tentang apa yang dia dapatkan ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa bedanya tema dan judul tadi? Nah, ini saya sampaikan sedikit ya. Jadi tema itu adalah pokok persoalan atau kemudian pembahasan atau pembicaraan yang diangkat. Ya, tema itu cakupannya lebih besar dan menyangkut persoalan yang diangkat. Sedangkan judul itu adalah kepala karangan. Judul itu lebih pada penjelasan awal, penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. Nah, ini bedanya. Nah, tips menulis judul terbaik tadi ya. Pertama, judul itu difikirkan belakangan. Nah, tadi ini saya bilang nih. Kecuali memang kita udah dapat nih, oh ini keren nih. Tapi bisa jadi berubah tuh. Ya bisa jadi berubah nanti, ya seiring berjalan waktu. Maka judul itu memang sebaiknya difikirkan belakangan. Yang pertama difikirkan itu adalah tema dan tujuan buku, bukan judul. Jadi tema dan tujuan buku. Nah, ini tips yang pertama. Jadi setelah kemudian kita eh, memikirkan tema, maka yang kedua masih tentang judul. Judul itu harus matching dengan isi. Jangan sebab ingin meraih penjualan bestseller pada akhirnya judulnya lari dari isi buku. Contoh ini judul buku saya ya masih pakai eh, nama pena yang lama. Judulnya Selagi Muda Halalin Aja. Ya memang pembahasan tentang nikah muda, gitu ya. Jangan sampai di sini misalnya tentang nikah, isi di sini tentang tobat ya kan nggak nyambung ya. Tapi ada tuh yang begitu ya, ada ya pernah saya temukan gitu ya. Oh, judulnya kerennya luar biasa. Ketika kita baca isinya, wala, ini kebanyakan dari Google nih, nyomot-nyomot dari Google. Nah, padahal ya Bapak Ibu, yang menjadi hal yang paling menarik bagi seorang penulis itu adalah idenya, adalah ide yang dia dia ulas di dalam buku gitu. Jadi sangat sayang sekali kalau seandainya judulnya kerennya luar biasa, tapi ternyata isinya entah apa-apa gitu ya, nggak jelas gitu ya, amburadul gitu ya. Maka ya kalau belum bisa buat buku yang asli, maksudnya buku yang betul-betulan solo gitu ya, solo writer ya berarti bisa di antologi dulu. Nah, atau kan katakanlah belum bisa yang baik, ya, maka kemudian bisa diperbaiki dulu ya penggunaan kata diksinya dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi ya di sini kami sebutkan judul yang terbaik itu tidak lebih dari 5 kata ya. Jadi judul yang terbaik itu tidak lebih dari 5 kata. Ini saya dapatkan langsung dari editor di Gramedia. Ah, namanya Mbak Luki ya. Sekarang sudah tidak di Gramedia lagi. Jadi ketika saya menerbitkan buku-buku saya, Mbak Luki bilang ke saya pernah nanya gitu ya, bagaimana judulnya agar lebih baik. Maka dia bilang, judul itu Mas nggak boleh maksimal dari 5 kata. Makanya dari sejak itu saya buat semua buku saya itu maksimal ya maksimalnya 5 lah gitu, nggak boleh lebih dari 5. Nah, misalnya ini ratapan pacar kiri 3 kata, rasio aman terbaik itu 3 kata, udah putusin aja misalnya 3 kata, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, judul itu harus up to date dan menjawab kebutuhan pasar, ya. Jadi harus up to date dan menjawab kebutuhan pasar. Makanya tadi, ketika kita mulai untuk menentukan tema, nanti kan masuknya ke judul itu ya.
kira-kira tema yang kita bahas di buku ini itu ada yang mencari nggak gitu? Ada yang mau nggak dengan tema kita? Nah, saya lagi buat yang buku tentang hijrah, yaitu adalah sebenarnya revisi total dari buku yang ini nih, agar hijrah semudah melangkah. Nah, ini kan 4 kata ya. Nah, ini adalah revisi total dan judulnya juga saya revisi. Ya, kenapa saya revisi total? Karena memang saya ada niatan untuk buat buku yang lebih baik. Dan kebetulan buku yang ini itu sudah habis bukunya dan memang karena belum diurus izin ISBN-nya, maka kemudian saya inisiatif saya mau buat buku yang lebih inilah, yang legasinya lebih bagus lah, lebih baik ya. Nah, jadi kalau tentang hijrah kan selalu ada ya Bapak Ibu ya. Setiap tahun itu orang butuh tentang hijrah. Ya, tentang hijrah ini selalu up to date. Makanya saya buat tentang nikah juga ya up to date ya. Atau tentang cinta Allah ya. Ini cinta Allah maksudnya tentang jomblo ya. Jomblo yang mengharapkan cinta Allah dalam masa-masa jofisah ya, jomblo fisabilillah. Nah, gitu ya. Jadi memang saya akui ya target market saya dulu itu adalah anak-anak muda remaja ya, SMA, kuliah ya, SMA kuliahan. Nah, kalau sekarang ya kita menyesuaikan lagi dengan pasar kita kan, karena pasar kita sekarang adalah pendidik, pasar kita adalah apa namanya orang dewasa, maka tentu buku-bukunya juga eh, judulnya juga judul-judul yang masuk masuk di benaknya orang-orang dewasa dan memang penggunaan bahasanya juga bahasa-bahasa yang formal gitu. Jadi itu adalah learning by doing ya. Kita bisa menganalisa pasar yang sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, kemudian judul yang terbaik itu ya, judul yang terbaik itu adalah eh, dirancang minimal 10 judul ya, 10 calon judul. Nah, ini ada salah satu contoh saya buat ini ya. eh saya dulu itu pernah mau buat buku judulnya apa namanya? Lupa saya. Pokoknya ada tentang buaya-buayanya gitu ya. Ya, ada buaya-buayanya gitu ya. Tapi nggak jadi, bukunya nggak jadi. Maka saya ubah judulnya jadi ini selagi mudah halalin aja, ya. Karena memang menurut saya nggak terlalu spesifik kalau buaya-buaya gitu. Maksudnya buaya darat ya. Nah, karena kemarin target saya kan seperti yang saya bilang tadi adalah mahasiswa dan anak-anak SMA gitu ya. Jadi saya waktu selesai naskahnya, sebelum saya kirim ke Gramedia, saat itu masih pakai Gramedia. Maka saya minta pendapat dari kawan-kawan ya. Saya kirimkan 5 bahkan 10 judul gitu ya. Kira-kira menurut mereka mana yang paling bagus. Nanti mereka kasih tuh. Ya, karena kan mereka targetnya. Ya, itu kan saya tulis waktu saya masih mahasiswa ya dulu ya. Maka kita kita lihat mana yang paling banyak apa namanya votingnya gitu ya. Mana yang paling banyak kawan-kawan kita memberikan vote ya atau voting ya. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi pertimbangan. Walaupun bisa jadi dari yang voting terbanyak pun itu nggak kita pilih ya, bisa jadi terserah kita. Ya, terserah kita. Tapi lagi-lagi itu membantu. Dan juga membantu mengkomersilkan bukunya sebelum terbit. Nah, makanya ada teman saya itu yang buku saya belum terbit, dia udah bilang saya pesan satu. Nah, gitu ya. Saya pesan satu nanti bukunya kalau terbit ya, gitu. Jadi itu eh, soft marketing lah ya bahasa kita ya, soft marketing. Atau soft selling ya, bisa juga. Nah, jadi sebelum kemudian kita menentukan satu judul ya yang memang fix nih saya mau kasih judulnya ini nih ya, maka kita bisa minta pendapat. Nah, kalau sekarang pendapatnya bisa dengan AI ya. Tolong AI buatkan saya 10 judul dan menurut AI mana yang paling bagus. Nanti dia kasih tahu. Nah, itu lebih enak lagi. Oke, ya. Oke. Oke, ya, itu saja mungkin untuk materi sepertinya Bapak Ibu. Ya, sudah selesai untuk di bagian materi. Sebelum kita masuk ke tutorial ya, karena memang target kita hari ini praktek ya. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Sambil saya minum dulu. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mohon maaf ini saya ingin bertanya. Tadi saya perhatikan dan sering saya ikut dan baca kalau orang bikin kerangka itu, apakah memang bentuknya seperti itu yang tadi saya sampaikan? Maksudnya ada judulnya apa, misalnya bagian satu tentang apa gitu kan, terus di bawahnya ada poin-poin poin-poin gitu ya.
Atau Hmm. sebenarnya itu bakunya seperti itu tapi boleh dikembangkan gitu. Misalnya kan ada beberapa buku juga yang mungkin nggak ke pendidikan atau nggak keislaman ya, buku-buku umum itu kan ada misalnya bagian satu judulnya apa, bagian dua judulnya apa gitu ya. Tapi secara umum apakah boleh begitu atau memang harus begitu ya? Misalnya bagian satu judulnya apa, antara subjudul poinnya A 1 2 3 4 5 gitu. Atau seperti apa Ustaz kalau bikin kerangka karangan yang baik? Iya, eh, ini bagus pertanyaannya sebenarnya ya kalau untuk kita sebagai penulis. Kembali lagi sebenarnya genre tulisan kita itu genrenya apa atau modelnya seperti apa. Bisa tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Inggar ya bahwa memang ya udah dia modelnya bab-bab saja, tidak ada subbab ya kan. Kalau tadi kan namanya subbab, ada bagian bab yang dikecilkan lagi. Nah, kadang subbab itu ada lagi sub-subbab gitu ya. Makanya Oh, kan kalau di Word itu, di font ya di Word itu kan ada namanya heading satu, heading 2, heading 3 kan gitu ya. ya Itu kan betul. sebenarnya gunanya untuk ke sana. Ya ada bab, ada subbab, ada sub-sub bab panjang gitu. Nah, tapi memang kembali lagi ini sesuai dengan genre ya. Jadi kalau kita lihat di novel memang nggak akan Bapak temukan ada sub-subbab gitu ya. Ya, betul, Pasti betul. dia cuman bab saja kan, begitu ya. Ada Iya, iya. babnya saja. Nah, tapi kalau di buku-buku pendidikan maka biasa ada subbab. Ya bahkan di apa misalnya di eh, karya ilmiah itu ada sub-subbab gitu Wah, 2 kali. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah itunya yang baku. Jadi format itu kan kita kembalikan sebenarnya ke penerbit. Nah, itu lebih gampang tuh begitu. Nah, hmm. jadi kalau saya dulu ya, sebelum saya misalnya menentukan kalau belum ada langganan, dulu kan belum ada langganan penerbit ya, kita masih cuma lempar sembarang gitu ya. Akhirnya kemudian kita sudah mulai tuh memilih sesuai dengan target kita ini anak-anak remaja nih, masuknya kemana kan gitu. Penerbit kan dia juga punya genre masing-masing dan punya market yang masing yang beda-beda gitu. Maka biasanya itu saya lihat dulu websitenya. Saya lihat websitenya, biasa itu kan ada tuh namanya kayak semacam format ya, format naskah ya, yang ingin menerbitkan naskah, maka ini format dari kami. Nah, penerbitnya ngasih tuh. Biasanya di situ ada dari jenis fontnya ya, ada kemudian jumlah halaman minimal, ada genrenya gitu ya. Itu beda-beda. Nah, makanya kemudian kita sesuaikan dengan itu, Pak. Ya. Nah, ini nih misalnya nih ya, saya share screen ya, biar lebih gampang. Nah, ini saya cari tadi, kelihatan belum ini? Ini share screen-nya. Kelihatan ya? Ya, oke. Cara mengirimkan naskah buku ke penerbit Gramedia. Nah, di sini dibuat nih, Pak. Nah, ini tata caranya. Ya kan? Nah, misalnya ini nih. Naskahnya harus pakai font Time New Roman ya. Kemudian ukuran fontnya 12. Kemudian panjang naskah tidak kurang lebih dari 70 halaman dan tidak lebih dari 150 halaman. Nah, kemudian bagaimana lampirannya disertakan ada sinopsis, proposal, data diri gitu. Nah, beda lagi kalau dia ini kan Grasindo ya. Ya, tetap anak perusahaan Gramedia. Ada lagi nanti Gramedia yang utama. Nah, kemudian ada Hmm. lagi nanti Alex Media Komputindo. Nah, kalau saya itu lebih ke sini sering nih. Sama ada lagi namanya Quanta. Ada nggak di sini Quanta? Biasanya kalau dia tidak ada Quanta, berarti dia pakai Alex Media tadi. Karena Alex Media itu ya Quanta gitu. Cuman kalau Oh, Quanta yang anak mudanya, kalau Alex Media itu lebih ke bisnis dan ekonomi. Nah, gini nih. Nah, dia ngasih tuh panduannya. Nah, jadi kalau seandainya kita mau menerbitkan buku dan kita harus memang tahu genre buku kita apa, kita cari penerbit yang sesuai. Itu untuk meminimalisir kemungkinan naskah kita ditolak kalau kita mau pakai mayor. Jadi kan oke. penerbit itu ada dua, ada mayor, ada indie ya kan? Ada mayor, ada indie atau self publishing. Kalau self publishing kita harus buat modal karena kita sendiri yang biayai kan gitu ya. Tapi memang benefitnya ya untungnya bisa kita lebih banyak gitu, nggak dipotong pajak gitu istilahnya ya. Nah, tapi kalau kita pakai yang mayor, ya penerbit besar begini, ya kita harus mengikuti ketentuan mereka. Jadi kalau saya dua-duanya sudah saya pernah alami. Mayor sudah, ini sudah. Nah, gitu Pak. Jadi dikembalikan ke kita, genre penulisan kita dan juga keinginan penerbit. Nah, itu biar lebih aman tuh begitu.
Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Enggar. Ada lagi? Silakan. Sebelum Ustaz, kita masuk. apa satu lagi Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Silakan, silakan. Sebenarnya di saat kondisi kayak gini, kalau saya kan tipe orang manual ya. Jadi kalau bikin Hmm, bikin bab sebab tadi, kadang-kadang baca dapat ide saya tulis di handphone, terus saya tulis lagi ya. Tapi dengan kemajuan AI saat ini kan ada ChatGPT ya. betul. Sebenarnya kalau ChatGPT itu saya pernah coba sih belajar sama teman promptnya gitu kan. Terus saya ketik di Ah, ah, satu buku tentang tadi nikah muda. Ntar itu keluar. Tapi pertanyaan saya itu kalau ChatGPT itu dia kan ngambil data dari mesin ya Ustaz ya. Itu kita betul. ya nggak bikin judul bab atau subbab yang copy paste nggak sih? Atau misalnya kita nggak paham ini ChatGPT ntar kita rubah lagi gitu. Saya masih agak rancu juga ChatGPT ini. Takutnya Oke, copy betul. paste gitu kan. Yang Betul, jadi betul. masalah. Gimana Ustaz? Ya, ya. Kalau untuk ChatGPT, ya saya bisa apa saya juga pakai ya. Jadi saya pakai. Sampai sekarang saya pakai. Nah, itu lebih kepada memang pendukung. Jadi bukan hal yang utama pakai ChatGPT. Cuman kadangkala kalau kita sulit menemukan referensi, karena kan memang sumber makanannya ChatGPT itu atau AI itu kan adalah data ya, database kan. Jadi kita kan beranggapan bahwa database itu ya mereka punya semua. Tinggal nanti memang ada kemungkinan database tadi itu keliru. Ya, bisa jadi keliru ya, tergantung yang memasukkan data pertamanya bener gak masukinnya. Kalau keliru dia juga ya akhirnya ChatGPT kan mengeluarkan data yang keliru. Dia cuma sertakan sumbernya misalnya, tapi sumbernya juga keliru gitu ya. Nah, maka saya tadi statement saya di awal, ChatGPT itu pendukung untuk memudahkan, untuk di awal-awal. Ya, saya juga bilang ya ChatGPT itu membantu memang, betul membantu ya. Dan tools AI yang lain itu membantu. Tapi jangan tergantung atau ketergantungan dengan AI atau dengan ChatGPT. Dia hanya tools untuk mendukung. Itu satu poin. Poin kedua, apakah kemudian plagiat? Ya kan? Jadi plagiat itu bukan berarti tidak boleh sama sekali, tidak mutlak, bukan berarti mutlak tidak boleh gitu. Hanya saja memang bisa nanti dipakai Turnitin atau plagiarism gitu ya, pakai tools. Nah, tapi kalau kiranya di daftar isi kita mau aman dari plagiat, maka sebisa mungkin di daftar isi itu diganti bentuk katanya atau kalimatnya itu diubah. Nah, itu bisa. Jadi untuk mengurangi plagiat. Dan apa namanya ide di dalam bab yang kita ambil kerangkanya tadi itu kan dari kita sendiri. Ya, bukan kemudian ngambil dari ChatGPT juga. Nah, jadi kan plagiat itu lebih kepada plagiat teks sebenarnya, ya plagiat teks. Yang setahu saya loh ya. Jadi eh, plagiat ide itu nggak bisa dideteksi. Yang bisa dideteksi itu adalah plagiat teks. Jadi kalau teksnya betul-betul sama, mulai dari SPOK-nya itu sama, nah itulah yang akan di apa namanya di labeling gitu ya atau ditandai ini plagiat ini bagian ini plagiat kalau kita pakai Turnitin gitu ya, atau kita pakai plagiarism ya tools-tools untuk mengecek plagiat itu biasa ditandai atau pakai Grammarly gitu ya, nanti ditandai nih ini pas gitu ya. Makanya untuk poin-poin itu sebenarnya kita buat jadi kutipan langsung. Nah, kalau seandainya memang kita tidak mau mengubah kalimatnya, kita jadikan kutipan langsung. Sehingga kita bukan memplagiat, ya, kita mengambil referensi dari kalimat ulama tertentu. Cuman gini, itu berlaku sebenarnya pada jurnal pendidikan atau jurnal akademis, ya lebih banyak itu ke sana. Kalau ke buku, ya untuk sampai saat ini saya rasa masih aman. Kecuali kita plagiat 100% ya nggak mungkin lah ya. Tapi kalau saya untuk dalil, untuk ayat segala macam, ya kadang ada yang susah saya dapat, maka saya pakai ChatGPT kadang. Tentu ada promnya ya, ada promnya. Dan saya memang untuk memastikan itu valid, maka saya cek pakai Maktabah Syamilah gitu. Maktabah Syamilah atau saya pakai tools-tools kitab-kitab PDF ya. Ada kebetulan kita punya untuk ngecek itu Sat. Jadi tidak mesti harus 100% kita apa terima mentah-mentah. Saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh. Nah, ini naskah saya yang sedang saya buat. Oke, kelihatan belum ya? Kelihatan? Nah, ini saya buat ya. Ini naskahnya baru berapa persen ya? 30% lah katakan. Jadi judulnya Panduan Hijrah Menuju Istiqomah.
Nah, ini saya sudah daftar untuk doi-nya juga karena nanti saya rencananya bukunya saya masukin juga ke ini ke apa apa namanya ke marketplace internasional lah ya. Tapi nanti setelah di convert dulu ke bahasa Inggris ya. Jadi ini kami tulis. Nah, ini daftar isinya. Ya, kalau kita bisa lihat kan daftar isinya ini yang bagian satu, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Kebetulan ini ada 4 bagian ya ditutup dengan apa tadi kata-kata bisyarah tadi ya. Eh, itu memang modelnya saya ambil saya minta ke ChatGPT untuk bantu buatkan, tapi memang tidak saya terima mentah-mentah karena menurut saya kurang pas. Maka saya buat perbaikan. Saya buat perbaikan, Ustaz, ya. Saya buat perbaikan sendiri sehingga kemudian sesuai dengan yang kita inginkan. Karena memang kalau ChatGPT itu kan dia tidak bisa apa ya merefleksikan 100% keinginan kita. Tentu dia ada batasan sesuai dengan tadi data source-nya tadi yang dia punya kan gitu ya. Maka memang lagi-lagi itu kembali kepada ide dari si penulis. Nah, tidak boleh juga kita kemudian 100% memilih untuk percaya pada ChatGPT. Nah, begitu. Jadi, nah ini saya buat kata pengantar di depan. Kenapa? Karena memang saya udah tahu gitu. Bagian-bagian ini nggak akan saya ganti lagi. Ini sudah pas. Maka saya buat kata pengantar di depan. Nah, gitu ya, kata pengantar. Kemudian masuk ke bagian satu gitu. Nah, ini naskah. Nah, saya pakai footnote catatan kaki di sini ya. Pakai Mendeley juga. Mungkin tahu ya Mendeley ya. Ya, saya pakai Mendeley. Ya, formatnya itu APA. Ya, American yang punyanya psikologi. Yang kemudian format 7 edition. Ya, 7 edisi. Nah, ini. Jadi, ini yang saya buat nih. Yang lagi proses pengerjaan naskahnya. Nah, dan saya pasti mulai dari definisi. Nah, coba dilihat ya di sini ya. Saya pasti buat itu awalnya daftar isinya pasti dari definisi. Mengapa Muslim harus hijrah, makna hijrah, prinsip hijrah, memahami tujuan hidup, jenis-jenis hukum hijrah. Nah, gitu ya. Jadi pasti saya mulai ya dari definisi. Nah, definisi itu saya masukkan di ini mengapa Muslim harus hijrah itu kita buat definisinya. Bentar ya, mengapa Muslim harus hijrah. Nah, ini dia. Nah, jadi saya masukin ini definisinya nih. Nah, nggak apa-apa kawan-kawan Bapak Ibu tahu. Nah, ini secara bahasa, kemudian ada lagi definisi hijrah secara syar'i, gitu ya. Mana nih? Nah, ini dia. Jadi secara syar'i, begitu. Itu lebih kurang. Jadi ini saya bantu dengan ChatGPT, ya, memang. Ya, tapi bukan idenya atau kalimat-kalimatnya. Nanti kita akan explore lebih dalam. Gitu, Pak Inggar. Ustaz, Ada Ustaz. lagi? Ya, Sudah, sudah lama, Ustaz. ya, wah iya. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan dari Bapak Ibu yang lain. Ya, di kolom chat boleh, ya, langsung boleh. Kalau belum ada, berarti kita nanti masuk ke tutorial, ya, tutorial malam ini, ya. Jadi malam ini kita itu fokusnya kepada menemukan ide dan tema yang menarik dan membuat outline atau struktur tulisan. Nah ini, nah sekarang saya mau kasih tahu caranya. Coba kira-kira Bapak Ibu, ya, ini kita buku ya, kita mau buat ke buku. Kira-kira ada yang tahu cara mencari tren ya per tren saat ini untuk kita jadikan buku. Nah, cara mencari tren itu kita bisa menggunakan tools, bisa juga memang kita menggunakan apa namanya manual gitu ya. Jadi kalau saya mengcombine antara keduanya. Ya karena saya memang fokus di dunia pendidikan ya dan memang itu saya azamkan untuk bisa berkhidmat di dunia pendidikan Islam.
maka tentu buku-buku yang saya tulis itu adalah tentang pendidikan. Hijrah itu kan tentang pendidikan juga, tentang self development gitu ya, tentang pengembangan diri. Nah, bagaimana cara mencarinya yang mudah? Ya kita bisa menggunakan memang bantuan teknologi. Ya teknologi misalnya kita pakai apa namanya ChatGPT misalnya. Boleh, kita bisa boleh pakai ChatGPT. Misalnya ini yang kita coba gunakan ya. Kalau prompt saya tidak terlalu mahir-mahir banget sih pakai prompt gitu ya. Tapi yang saya gunakan adalah yang basic-basic saja gitu ya. Biasanya nggak pakai yang keyword strategi apa ini nggak terlalu. Nanti saya kasih dua dua contoh Bapak Ibu ya. Nah misalnya saya langsung masukin ke keywordnya ya. Eh, saya seorang penulis profesional ya di bidang pendidikan. Kelihatan nggak ya share screen-nya? Nanti saya udah capek-capek nulis nggak kelihatan. Kelihatan Ada Ustaz. terlihat Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke, baik. Kelihatan Ustaz, kelihatan. Oke. Berikan saya 10 apa bahasa gitu ya? 10 rekomendasi judul yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan kaitannya dengan manajemen misalnya gitu ya, SDM misalnya atau dengan apa lagi marketing sekolah misalnya gitu. Ini kita coba-coba saja. Nanti kan AI akan ngasih itu. Dia akan ngasih 10 judul yang kita minta gitu ya. Nah, ini dia akan kasih nih. Oke, kita tinggal tunggu ya nanti dia tapi lagi-lagi gini ya Bapak Ibu ya, tidak 100% kita pilih. Ya, tidak minta mentah kita pakai yang 10 tadi ya. Nah, dia kan memberikan semacam apa namanya? Semacam panduan gitu ya, panduan. Ya, semacam panduan kira-kira kita mau buat judul buku yang seperti apa. Nah, oke, selesai. Nah, ini dikasihnya. Tapi lagi-lagi kan ini lebih dari 5 kata. Maka kita kemudian nanti tentukan saja. Ya kita mau pilih mana nih. Nah, misalnya ini ada judul 5 strategi kepemimpinan sekolah yang efektif. Ya kan? Atau transformasi digital kunci manajemen sekolah yang modern dan efektif. Ya, cara efektif mengelola keuangan sekolah untuk keberlanjutan. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Nah, ini cara pertama. Bisa juga cara kedua, kita pakai yang namanya Google Analytics, gitu ya. Kita pakai Google Analytics. Kita pakai Google Analytics ya. Atau apa bahasanya itu? eh Kalau saya lebih ke sini sih sebentar ya. Bisa pakai braintext.ai. Nah, ini saya lebih suka juga begini, pakai braintext.ai. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal buat akunnya saja ya, bisa login ya. Nah, jadi kita bisa minta tolong lagi Mas. Kita bisa minta ke AI ya. Ini saya pakai braintext.ai untuk kemudian membuatkan semacam judul ya, judul atau ide karya tulis. Nah, ini bisa di sini. Nah, nah ini ya. Nah, ini lagi dia lebih spesifik. Misalnya saya butuh 10 ide, 10 ide. Jenis karya tulisnya apa? Buku. Ya, topiknya apa? Tadi kita bisa ambil yang dari sini nih. Misalnya manajemen, SDM dan marketing sekolah. Kemudian, oke, model AI-nya kita bisa buat yang premium karena saya pakai premium ya.
eh, untuk jenis nada tulisannya kita bisa buat profesional karena kan kita memang fokus ke pendidikan gitu ya, profesional. Dah kita tinggal klik aja, nanti dia akan kasih nih. Nah, ini juga bisa kita pakai ya judulnya. Oke, ya sudah dapat nih 10. Mulai dari transformasi digital dalam manajemen, kepemimpinan dan budaya sekolah inklusif ya, sampai poin terakhir itu adalah etika dalam pemasaran. Nah, tinggal kita mau pilih nih, kita mau fokus yang mana nih bukunya. Nah, kita mau fokus yang mana. Nah, ini masalah judul. Oke, saya kasih contoh misalnya, saya mau ambil, kita acak aja misalnya, saya ambil yang nomor satu aja lah. Nah, nomor satu misalnya. Nah, nomor satu, ini kan lebih dari 5 kata ya, 5 kata, lebih dari 5 kata. Maka oke, kita kemudian, saya stop share dulu, ya tinggal saya masukin ke Word saja. Ya, kita masukin ke Word, ya. Kemudian kita buat jadi eh, 5 kata. Itu ya, kita buat jadi 5 kata. Bentar, oke. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini, kita buat jadi 5 kata nih. Ini kalau kita mau mulai ke judul, ya artinya kita sudah tahu nih kita tema kita tentang apa? Tentang manajemen sekolah, ya tentang manajemen sekolah. Nah, tinggal kita ubah nih bagaimana cara mengubahnya. Ya ini sebenarnya lebih kepada inisiatif kita. Ya bisa juga dengan bantuan AI bisa, tapi semua nanti AI semua gitu ya. Nah, itu kalau saya sih nanti khawatirnya kita tidak berkembang, ya. Ya, jadi kita bisa bantu dengan ide sendiri. Misalnya, ini yang satu nih kita buatlah ini satu gitu ya. Ini kita buat apa namanya nomor satu, oke ya. Kemudian kita membuat yang lima apa namanya yang 5 kata. Maka bisa saya buat aja misalnya ini aja kita ambil transformasi digital dalam manajemen sekolah. Ini kan berarti ada 4 nih, udah 4 kata nih. Ya, atau misalnya apalagi eh kita buat misalnya manajemen sekolah, eh, digitalisasi manajemen sekolah ya, atau manajemen sekolah berbasis digital ya, atau apalagi transformasi manajemen, transformasi manajemen di era digitalisasi. Digitalisasi. Nah ini udah berapa nih? Berarti kan sudah ada satu, dua, tiga, empat. Kalau ini kan judul dari AI. Katakanlah tadi seperti kata Pak Inggar, saya nggak mau nanti khawatir plagiat. Udah kita hapus aja nih. Berarti kita udah dapat nih. Ini sekitar ada 4. Ada 4 eh, apa namanya rancangan judul kita. Nah, tinggal nanti pakai yang cara saya tadi Bapak Ibu ya. Apakah modelnya mau kita tanya ke tekan teman-teman? Ya silahkan. Atau dari sini kita nggak perlu tanya ke teman-teman. Wah saya suka ini nih misalnya. Saya suka misalnya nomor 4 nih. Bagus nih kayaknya. Ya manajemen sekolah berbasis digital. Ya. Apakah cukup sampai di sini? Nah, kalau dalam buku pendidikan sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Karena kita harus memastikan ada nggak buku yang semisal dengan ini yang sudah diterbitkan. Nah, tapi kalaupun seandainya ada, nanti itu biasanya penerbit akan memberitahu bahwa ada judul yang semisal. Maka nanti kita bisa tambahkan subjudul. Nah, enggak masalah. Misalnya, katakanlah ya, kita pakai ini nih, ya. Setelah kita cek, oh ada ternyata, ada di dalam apa? Katakanlah ketika dicek di Arsip Perpustakaan Nasional, misalnya, ternyata ada judul ini, manajemen sekolah berbasis digital.
Maka kita tambahkan subbabnya misalnya ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau berdasarkan perspektif Al-Quran. Ini subjudul ya, sorry bukan subbab, subjudul. Boleh nggak? Boleh. Judulnya udah beda nggak ya? Jadinya beda. Nah gitu. Jadi manajemen sekolah berbasis digital berdasarkan perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Nah bisa. Atau kalau memang mau cari yang judul lain lagi gitu. Artinya dia tidak keluar dari tema bahwa tema kita adalah manajemen sekolah. Nah begitu ya. Nah ini bisa kita kita buat gitu ya. Ah, atau misalnya subbabnya dibuat beda, boleh juga gitu ya. Manajemen sekolah berbasis digital dengan pendekatan artificial intelligence misalnya. Ya silahkan saja. Ya jadi ini bisa dipakai, yang ini bisa dipakai. Dan kalau seandainya kita betul-betul mau konsentrasi dengan pendidikan Islamnya, misalnya ya berarti kita pilih yang ini gitu ya. Ada nggak Islam membahas tentang digitalisasi? Ada. Bahkan lengkap ya walaupun disampaikan dengan bahasa-bahasa umum tapi bisa dikiaskan dan memang relate dengan perkembangan digital gitu. Jadi begitu caranya Bapak Ibu untuk menentukan judul. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau ditanya dulu silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Ada, silakan via teks atau via chat juga boleh. Nanti sudah paham Bapak Ibu ya? Sudah Ustadz. Sudah, oke baik. Tapi menarik. Ini judulnya bisa buat tesis ini. Sudah pernah coba tapi, Ted? Saya baru tahu yang itu Ustadz, yang brain text AI itu Oke, saya baru brand. tahu. Selama Ya, ini ya, kan pakai yang sudah umum ya. ChatGPT. Terus saya ini Ya, tadi ya. nyoba apa namanya buka. Ini kan saya apa Zoom-nya pakai laptop terus tak buka pakai Ah, HP. ah, Itu tadi kalau yang punya Ustadz yang premium itu nanti berapa dat ini ya dat? biayanya. Oke, Iya. siap, siap, siap. Kayaknya Sudah, seru sudah. tuh Yes. untuk yang brain tech itu Ya, kayaknya toolsnya Insya Allah lebih jadi enak. kalau yang Braintex AI ini pertama kalau tidak salah saya dia buatan eh, apa karya anak bangsa lah gitu orang Indonesia buat ya. Jadi memang ini khusus untuk akademisi. Jadi kalau kita lihat ini di bagian saya bukan mau jualan ini ya, walaupun sebenarnya ada afiliasi tapi saya nggak pernah pakai. Saya nggak sempat lah untuk yang begitu-begitu ya. Nah ini kalau kita kembali ke dashboard, nah saya pakai yang ini nih. Saya pakai yang ini sebentar ya agak loading. Nah saya pakai yang ini 490.000 per tahun. Nah jadi dia pakai yang memang sudah pro ya unlimited plan. Jadi AI unlimited plan ya. Dan untuk fasilitasnya untuk dunia pendidikan luar biasa. Ya, kalau menurut saya ini sangat-sangat apa ya terjangkau. Karena biasa ini kita buka-bukaan misalnya. Saya ketika saya nulis buku itu bisa dapat misalnya 7 sampai 10 juta misalnya dapat profit. Ya dengan saya bisa nulis satu tahun katakanlah 2 3 buku misalnya ya maka ya tentu harga segini per tahun itu sangat terjangkau. Jadi kita kan kembali lagi tentang spending dan income gitu ya. Nah ini saya spill itunya saja gitu ya bahasanya. Nah dengan dashboard brain text dan AI ini kita bisa punya banyak sekali fasilitas. Khususnya yang akademisi ini bagus sekali Ustaz. Jadi antum bisa misalnya cari yang lebih ke akademik ada. Akademik itu mulai dari hipotesis, literatur review, ya kerangka teoritis, karya tulis, outline, ya jurnal bisa, skripsi bisa, disertasi bisa, tesis bisa, buat proposal penelitian bisa, artikel ilmiah bisa.
semua bisa, semuanya bisa ya. Buat PPT bisa. Jadi itu cuman satu aja tuh. Baru dari akademik. Kalau bahasa apalagi nih bahasa banyak sekali. Ya blog juga bisa, konten bisa, copywriting bisa. Walaupun nggak semua saya pakai ya. E-commerce kalau mau buat semacam call to action atau copywriting ya bisa. Untuk edukator dia mau buat planning RPP bisa, modul ajar bisa. Gitu. Nah ini saya pakai yang paket 1 tahun. Nah itu ya spill sedikit ya. Selebihnya bisa dicek sendiri, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz. Ini luar biasa. Soalnya saya juga lagi itu satu mohon doanya lagi proses S2 Ah, Ustadz. Masya Allah. Ya Amin, baru amin. semester 2 ini. Oh, tapi Insya belum Allah masuk, masih dimudahkan. libur. Oh Jadi iya, masih. apa Ya. namanya bisa sangat membantu saya. Jadi ikut apa namanya event penulisan ini, tapi ternyata dapat plus-plusnya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Saya juga lagi kuliah juga nih, ya. Lagi semester 2 juga. Belum masuk juga, ya. Karena memang lagi libur. Ya, tapi insya Allah nanti, ya mudah-mudahan lah Pak Inggar dimudahkan selesai tesisnya. Bisa, apa, mendapatkan gelar magister gitu ya. Dan saya juga mudah-mudahan nanti dimudahkan untuk bisa dapat gelar doktor, insya Allah. Nah, semangat terus lah pokoknya. Saya itunya jargonnya semangat terus gitu ya, insya Allah. Ada lagi silakan. Mungkin Pak Aryan ini lagi open mic, sepertinya mau bertanya nih. Silakan Pak. Ini tadi yang ini tadi yang nanya saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Iya, Aryan, bukan Pak Inggar ternyata. iya, Siapa Pak Aryan? iya. Saya mirip-mirip suaranya tadi. Siap, Oh, siap, iya. siap. Terima kasih, Oke, Pak. Dan sama-sama Ustadz. Pak Aryan. Ya, 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 siap. Oke, ada lagi silakan. Sebelum kita lanjut. Oke, belum ada ya. Kita lanjut ya berarti. Baik. Jadi kita kemudian sudah tahu nih judul. Kita sudah bisa buat judulnya. Ternyata gampang ya buat buku sekarang ya dengan adanya AI gitu ya. Nah, makanya ketika misalnya ada iklan 1 buku 1 hari gitu ya, itu memang apa masuk akal gitu saat ini. Tapi kalau ditanya kualitasnya bagaimana, nah itu ya kalau saya sih tidak mempercayai kualitasnya itu kualitas dari penulisnya. Itu pasti kualitas AI. Nah, kalau saya tidak merekomendasikan ya, karena kita memang ingin buku itu punya kualitas ya, punya legacy juga gitu ya bagi diri kita. Nah, tapi kalau untuk membantu referensi ya atau membantu memudahkan membuat kerangka, saya rasa sampai di titik ini tidak masalah. Tinggal tadi kan dari judul saja udah kita ganti, ya kan? Tinggal kita kita kan cari insight nih, dapat insight dari AI kita kita ubah, kita ATM kan gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, masuk kita ke apa namanya? Ke judul, sorry ke kerangka. Polanya lebih kurang sama. Judul tadi ya katakanlah kita copy gitu ya. Saya copy misalnya, kemudian saya coba share screen ulang ya. Ya, nanti saya kalau waktunya cukup saya akan ajarkan ke teman-teman cara menghasilkan uang dari ebook ya dari buku juga insya Allah. Nah, dari misalnya tadi judul ya, kita mau buat buku tadi ya, kita mau buat buku. Maka bisa pakai kita yang akademik ya kalau pakai ini, pakai ChatGPT juga bisa sebenarnya ya. Tapi ini saya pakai yang brain text ya biar mudah. Maka saya tinggal pilih aja di sini nanti buat namanya kerangka. Nah, ini dia. Ya, kerangka teoritis ya. Saya klik kerangka teoritis ya. Kalau kerangka berpikir itu dia lebih kepada satu bab kemudian dikembangkan bagaimana alurnya biar panjang gitu. Tapi kalau kerangka teoritis ini dia lebih mirip kayak kerangka buku ya. Nah, jadi kita masukin nih topik penelitian ini kita masukkan berarti judul buku kita. Nah, yang tadi sudah copy saya copy ya. Kemudian variabel utama atau konsep utamanya adalah apa? Manajemen sekolah. Nah, teori yang digunakan ini bisa dikosongkan. Kemudian yang ini dikosongkan, ya ini dikosongkan, dikosongkan, ya. Nah, kita bisa tambahkan instruksi nih kalau kita mau. Tapi saya nggak rekomendasikan, ya. Ya, karena nanti kita semakin berkembang nanti. Jadi setiap naskah itu kita kembangkan lagi. Oke, kita cari aja, kita hasilkan. Nah, nanti dia akan mencari, ya.
Nah, oke, selesai. Ya, berarti di sini dia ada ngasih nih. Jadi subbab pertamanya pendahuluan, atau pertamanya pendahuluan, bab keduanya variabel atau konsep utama, kemudian subbabnya manajemen sekolah, subbab keduanya komponen utama manajemen sekolah dan sebagainya. Ini bisa dipakai, tinggal copy paste saja. Ini di copy gitu ya. Setelah itu masukkan ke Word bisa. Ini cara yang pertama Bapak Ibu ya, nanti bisa dikembangkan. Kemudian bagaimana kalau saya pakai ChatGPT? Bisa juga ChatGPT. Jadi misalnya tinggal bilang aja ke ChatGPT-nya gitu, sampaikan aja ya. Buatkan saya kerangka karangan untuk buku saya yang berjudul. Nah, masukin judulnya tadi. Oke, kita enter. Nah, ini standar lah ya. Oh, ternyata lagi habis ya. Promnya selesai ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba pakai yang satu lagi ya. Sebentar. Saya coba yang satu lagi. Pakai yang guess ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini saya pakai ChatGPT satu lagi ya. Nah, ini saya masukin tadi promnya. Ya, bisa juga tambahkan di sini. Saya seorang praktisi pendidikan Islam misalnya. Buatkan saya kerangka karangan misalnya dengan target market itu bisa tambahkan sesuai kita ya. Market para kepala sekolah Islam di Indonesia dan pesantren modern misalnya. Kalau pesantren yang modern kan dia masih masuk lah ya kalau kita jualkan buku-buku kita. Nanti dia AI akan buat gitu ya. Mana nih? Kok nggak buat dia? Sebentar. Sepertinya ada sinyal ini. Oke ya. Oke, selesai ya. Nah, ini tinggal kita copy kan. Tapi apakah mentah-mentah kita terima? Saya sarankan tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak akan menelan mentah-mentah apa yang AI sampaikan gitu ya. Kita harus kembali kepada eh, sebenarnya ini lebih kepada pemahaman ya, pemahaman si penulis ya. Yang kita masuk ke sini, katakanlah kemudian kita punya daftar isi tadi kita enter, kita punya daftar isinya ya, kita enter di sini. Nah, ini daftar isi kita ya, lumayan banyak nih. Ini mungkin kalau dijadikan buku, ini kualitasnya buku yang ini ya, premium ya, dari sisi halaman gitu ya. Dari sisi halaman ini premium sekali ya. Nah, ini kita perbaiki layoutnya dulu ya. Kita pakai yang normal layout, size-nya A4. Nah, ini selesai nih. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja tadi ya. Tidak perlu harus terlalu ribet-ribet lagi.
Jadi AI itu mendukung ya. Jadi AI itu mendukung kita bukan kemudian untuk kita ambil mentah-mentah. Kalau seandainya kita rasa tidak sesuai, kita tinggal hapus. Ini kembali kepada bidang masing-masing ya. Kalau menurut kita, nggak cocok ini kayaknya subbabnya diletakkan di sini, ya berarti kita ganti. Misalnya saya maunya gini aja nih, bab satu pendahuluan, ya kan? Oke, bab satu pendahuluan. Bab dua misalnya, oke lah ini. Bab tiga masih bisa gitu ya, udah gitu. Kita lanjut terus ya sampai penutup. Ada yang mau kita ganti, maka kita tinggal edit saja. Nah, jadi tidak mentah-mentah semua kita ambil. Ya, walaupun ini ya tentu nggak bisa saya latih sampai selesai gitu ya, betul-betul kita revisi nggak mungkin. Tapi dikembalikanlah ke Bapak Ibu yang pasti paham lah saya rasa ya. Intinya adalah untuk menulis satu buku itu sangat mungkin sekali. Oke, bagaimana cara mengembangkannya ini? Ya ini juga sangat mudah sekali sebenarnya. Nah, tinggal kita misalnya katakanlah saya mau ambil yang ini nih, subbab ini tentang pengertian manajemen sekolah. Kita buat di bawah ya. Pengertian manajemen sekolah. Kita sudah mulai masuk nih ke sini. Nanti tinggal kita rapikan. Ya, pengertian manajemen sekolah. Kalau biasa kan begini ya, kalau di buku apa namanya? Di buku ajar gitu ya. Kita coba pakai misalnya ini heading satu, kemudian ini heading 2 gitu ya. Nah, heading 2, kemudian kita eh, pastikan pakai Times New Roman. Biasanya itu pakai Times New Roman ya Bapak Ibu untuk rata-rata buku penulis apa buku-buku yang diminta oleh para penerbit mayor ya, kemudian warna hitam. Udah nih. Ya, jadi ini kita buat bab satu, sorry bab 2 tadi ya. Sebentar. Nah ini. Ini kalau kita mau pakai AI lagi, ini bisa. Ya bisa lagi pakai AI sebenarnya. Tapi saya sarankan Bapak Ibu harus punya pemahaman juga tentang ini. Ya, minimal dari buku lah dikembangkan. Ya, dikembangkan dulu misalnya ya apa itu konsep manajemen ya. Konsep dasar manajemen misalnya. Konsep dasar manajemen pendidikan. Ya, dimulai dari memahami apa tujuan pendidikan itu sendiri, kemana arah eh, output, outcome, sorry, dan impact yang ingin dicapai ya oleh sebuah lembaga pendidikan. Biasanya ini diwakilkan atau biasanya ini direpresentasikan dari profil lulusan sekolah. Misalnya ini kan kata-kata kita ya, Bapak Ibu ya. Ini kata-kata kita. Nah, dan saya sarankan ketika menulis itu jangan terpaku kepada edit, edit mengedit gitu ya. Edit mengedit. Nah, jadi edit ini itu nanti belakangan. Editor itu tugasnya mengedit. Kita tugasnya menulis. Kalau kita mau sekaligus jadi editor nanti setelah selesai semua naskahnya. Kecuali kita memang sudah mahir ya. Kalau saya itu ketika sudah selesai babnya baru saya cek, baru saya perbaiki, baru saya buat lebih bagus bahasanya, ya gitu. Nah, ini dari kita nih konsepnya. Nah, boleh nggak kita cari dari AI tentang pengertian atau definisi manajemen pendidikan? Boleh. Tinggal cari aja nanti di ChatGPT. Nah, oke, saya kasih rumus lagi ya. Saya kasih rumus. Bagaimana agar eh, kualitas tulisan kita itu memang kualitas ilmiah gitu ya. Betul-betul ilmiah. Nah, oke. Nah, gimana caranya agar betul-betul ilmiah? Ini saya kasih ya. Kembangkan tulisan, sorry, kembangkan judul atau bab ya tadi ya. Bab ini menjadi tulisan
satu halaman. Ya, A4 misalnya. Ini kita coba-coba ya. Nah, kita kasih judulnya apa? Nah, ini ya, definisi dan konsep apa tadi? Manajemen pendidikan. Sertakan catatan kaki di paragrafnya ya dengan format APA 7 edition. Ini yang saya pakai selalu. Kenapa pakai format APA 7 edition? Karena ini yang sering dipakai di Mendeley ya, atau di disertasi, proposal, tesis, atau di buku-buku ilmiah itu selalu pakai format APA 7 edition karena ini yang paling lengkap. Bisa pakai format 6 juga boleh, tapi 7 edition itu bisa juga ya, lebih bagus gitu ya. Nah, kita tinggal enter aja Bapak Ibu. Dia akan kembangkan. Dan yang lebih kerennya, dia akan kasih catatan kakinya per masing-masing gitu ya. Sesuai dengan format yang kita minta gitu ya. Jadi ini kita bisa pakai. Tinggal kita copy paste, kemudian selesai. Nah, ini bagaimana? Apakah Anda tidak plagiat? Nah, apakah ini tidak plagiat? Jawabannya kalau kita ambil mentah-mentah ya plagiat namanya. Ya, walaupun plagiatnya ya tergantung 100% apa tidak gitu ya. Kalau mau tidak plagiat bagaimana? Ya, kalau mudahnya ya kita ubah ini kalimatnya. Kita ubah kalimatnya. Kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu. Kita masukin ke Word tadi ya. Kita masukin ke Word tadi. Oke. Nah, oke, kita tinggal enter. Nah, ini. Jadi kan satu satu bagian gitu ya. Nah, misalnya ini nih. Dia kan modelnya pakai pasti AI itu dia pakai kalimatnya aktif. Pasti pakai kalimat aktif. Ya, apa itu kalimat aktif, pasif, kalimat aktif itu ya dia pakai susunan SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya ini nih, subjek, ya kan? Ya, ya ini basic sebenarnya ya. Predikatnya apa? Predikatnya ini nih, ya kan? Ini sampai di sini, ya. Objeknya apa? Ya, di sini nggak disebut, ya nggak di, ya ini nih objeknya. Tujuan pendidikan yang ditetapkan, ya. Kalau mau pakai keterangan di mana ya? Misalnya di lembaga pendidikan Islam gitu ya. Nah, gitu. Sudah. Ini kan kalimat aktif nih. Ini saya coba ini dulu ya. Saya fokus sumarinya. Gimana caranya agar jadi kalimat pasif? Ya udah, kita tinggal ini aja. Kita tinggal ubah saja Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka manajemen pendidikan ya dimaksudkan dimaksudkan sebagai sebuah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di sebuah di sebuah lembaga pendidikan Islam. Oke, ini kita kembalikan hitam ya. Nah, ini kita kasih dua jenisnya. Ini yang dari AI ya, yang ini dari AI, dari ChatGPT tadi. Nah, ini yang sudah kita edit. Mudah ya. Ini selesai. Begitu juga nanti nih semua. Apakah masih semuanya sebenarnya kalau sudah mahir dalam hal menulis itu tidak mesti ya. Karena kadangkala memang yang namanya plagiat itu kan memang harus betul-betul real 100% nyaplok gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini udah sama. Artinya memang yang ini kalimat aktif, ini kalimat pasif. Kira-kira gitu ya. Kalau ini deduktif, ya ini semi deduktif atau induktif lah bahasanya. Apa tuh deduktif? Deduktif itu adalah yang bagian utama yang dibicarakan tuh di depan ini manajemen pendidikan. Kalau induktif itu dia biasanya di tengah ini atau di akhir gitu kan. Nah, ini
Sebenarnya pemahaman basic ya kalau di kuliahan atau di SMA pasti udah diajarkan gitu ya. Tapi ya bolehlah kita ulang itu Bapak Ibu ya. Selesai. Jadi begitu caranya. Seterusnya begitu untuk mengembangkan. Bagaimana dengan subbab yang lain juga sama gitu ya. Sudah ya beginilah caranya untuk membuat sebuah buku. Tinggal kan nanti dirapikan gitu ya, fontnya disamakan, bla 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 gitu ya. Nah, tapi saya rasa dengan kita memahami ini, ya insya Allah menulis buku itu lebih lebih mudah, ya lebih enak juga, Pak Ibu, ya lebih singkat. Nah, kalau begini dimungkinkan 1 bulan 1 buku bisa siap, 1 bulan 1 buku ya. Apalagi kalau kita memang sudah punya banyak buku referensi ya, oh, ini lebih keren lagi pasti. Ya, kalau ini kan saya bantu yang mudahnya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silahkan sebelum saya bahas yang terakhir. Silahkan, ada Bapak Ibu? Belum ada Ustadz. Oke, belum ada ya, berarti sudah paham ya. Oke, sekarang kita bagaimana cara menjualnya gitu ya. Nah, ini saya spill saja nanti bisa dicari sendiri di ini ya. Apa untuk pengembangan. Jadi, katakanlah ya ini kita berandai-andai dulu Bapak Ibu, naskahnya selesai. Total misalnya 100 halaman. Daripada capek-capek kita kirim ke penerbit yang belum tentu terima misalnya, oh saya inisiatif mau buat e-book saja lah. Saya mau buat e-book. Gimana caranya? Ya, naskah tadi kita convert ke PDF. Nah, saya yakin kalau convert ke PDF ya nggak mesti harus diajarin ya. Pasti sudah tahu semua cara convert ke PDF. Kemudian kita buat covernya. Covernya itu bisa menggunakan Canva, Bapak Ibu. Ya, menggunakan Canva. Ini saya pakai ya, misalnya nih. Saya kasih ini bonus aja Canva. Kemudian saya pakai ini, ya. Kemudian eh, satu lagi. Ini belum saya screen ya, nanti biar sekalian ya. Ini saya tidak tutup-tutupi ya. Kita sama-sama berbagi, siapa tahu ada manfaat. Oke, baik, coba ya. Saya buat dulu. Jadi kalau teman-teman apa Bapak Ibu ngerasa kok berat gitu ya, tapi ini ya ini spesial case ya atau special edition ya yang mau saja ya. Jadi ini pertama adalah Canva ya. Saya yakin sudah paham lah Canva ya. Jadi Canva itu adalah salah satu aplikasi desain online ya. Tulisannya canva ya .com. Oke, kita tinggal cari aja kan cover ya. Cover, kita cari cover, kemudian kita pilih. Nah, yang mana ya? Bebas lah ya, yang bebas terserah aja ya. Eh, ini kembali sebenarnya ke masing-masing kita. Yang mudah-mudah saja lah, katakan yang ini dulu lah ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti kalau seandainya tidak kelihatan, info ke saya ya, biar saya bisa ini tahu ya. Kelihatan Ustadz. Oke, kelihatan ya. Oke, siap. Kelihatan. Oke, nah tadi dia. Oke, ini ya. Nah, ini kan cover ya, cover. Ini kita tinggal edit aja dulu. Jadi misalnya ini kalau kita guru misalnya ya, ingin dapat tambahan katakanlah dapat tambahan cuan gitu ya boleh ya. Tapi tadi lagi-lagi ya karena kita sudah belajar tentang keutamaan ilmu ya bukan itu yang utama. Yang utama adalah tentu kita legacy sehingga buku yang kita terbitkan itu bukan yang sempalan atau yang asal-asalan gitu ya. Nah, misalnya begini ya, manajemen sekolah berbasis digital ya. Ya,
Ini penulisnya. Sini bisa biasanya begini. Karena saya buat nama saya sendiri biar mudah ya. Oke. Nah, kalau ada yang nanya aturan fontnya itu bagaimana biasanya? Itu aturan font untuk judul. Ya, karena judul itu adalah yang kita haruskan untuk ada eye catchingnya atau katakanlah mudah untuk dilihat gitu ya. Maka dia paling besar biasanya. Ya, ini misalnya ya kita sudah jadi kita buatkan cover gitu ya. Kita buatkan cover. Ya, mohon maaf kalau saya buat kencang karena memang saya sudah biasa ya. Kalau Bapak Ibu misalkan masih agak lama atau apa ya biasa saja sebenarnya itu learning by doing. Oke, kemudian kita cari tentang elemen ya elemen berarti kita cari tentang AI gitu ya AI kita cari tentang AI kita masukin ini kan contoh saja ya jadi nggak usah terlalu yang gimana-gimana banget gitu ya ya tidak mesti harus yang gimana-gimana ini contoh saja tentu nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan keinginan masing-masing gitu misalnya ya. Ini kayaknya lebih ini. Oke. Oke, ini kita kasih backgroundnya atau, nah ini sekedar tips saja sebenarnya. Jadi kalau kita mendesain, kita pastikan kemudian antara tulisan dengan background itu perlainan warna kontras ya. Jadi kalau backgroundnya seperti ini gelap, berarti kita harus pakai fontnya yang cerah, gitu ya. Fontnya harus font cerah. Sebaliknya begitu juga kalau kita menggunakan font-font yang gelap berarti ya belakangnya harus cerah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kemudian nama saya kita buat warna putih. Oke, katakanlah begini ya. Ini singkatnya saja. Katakanlah begini kita kemudian buat cover ya kita buat cover kita unduh dengan format JPEG misalnya atau PNG pun tidak masalah. Nanti kalau misalnya ditanya lagi, Canva-nya premium Ustaz? Ya, saya jawab premium gitu ya. Jadi saya semua pakai premium ya. Oke, kemudian setelah selesai cover, kita masuk ke yang namanya eh, 3D book cover. Nah, ini ya, nanti untuk linknya saya kasih ke grup ya. Nanti link-link webnya kita kasih ke grup. Jadi ini yang selalu saya pakai untuk membuat cover singkat atau cover ringkas ini. Nah, jadi dari sini kita bisa buat cover yang keren ya. Jadi kita tinggal masukkan ini misalnya saya ambil ini ya. Kemudian saya pilih next. Kemudian saya upload tadi ya yang saya sudah siapkan. Ini covernya kita ambil, kita upload ya, dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah itu kita next. Nah, tinggal kita pilih dia kita unduh dalam format PNG gitu ya. Nah, oke sudah ada. Kita kembali ke Canva tadi. Ya, kita sekarang mau buat iklannya. Nah, kita buat tambah halaman. Ini kita buat putih ya. Ya, kita buat putih. Ya, kita tinggal masukin aja teks. eh Temukan ya. Ini saya ini aja ya, cepatnya aja ya. Transformasi pendidikan di lembaga Anda semakin unggul dan berdaya saing misalnya ya. Oke. Oke, kita kemudian masukin foto yang sudah foto buku yang tadi sudah selesai. Oke,
Ya Bapak Ibu, nah ini dia. Nah, nah ini ya. Jadi kalau sudah begini ya, ini kita udah siap nih desain covernya untuk kita kemudian eh, apa namanya Bapak Ibu kita jual ya, kita publish gitu ya. Ini tambahan saja untuk mendapatkan income ya. Nah, kita convert convert ya. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke aplikasi untuk menjualnya. Yaitu namanya adalah link ya, link it ya, link it. Dan lagi-lagi saya nggak ada afiliasi ke sini, saya cuma pakai saja. Nah, ini salah satu contoh link it yang saya punya dan ini yang saya sertakan di sosial media saya, Instagram, Facebook, apa namanya, TikTok ya, Instagram, Facebook, TikTok di WhatsApp. Nah, jadi ini saya kasih salah satu contohnya yang sudah saya masukkan. Nah, jadi ini adalah ebook yang saya jual di LinkedIn itu. Jadi nanti naskahnya masukin ke sini, diupload kalau sudah jadikan PDF, kemudian yang tadi kita sertakan itu dimasukkan ke image. Nah, jadi kalau seandainya nih saya mau buat blog baru, nanti bagaimana cara menggunakannya, Bapak Ibu bisa cek di YouTube untuk lengkapnya gitu ya. Mudah sekali sebenarnya. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang pakai. Kita tinggal misalnya add new blog saja. Kita pilih dari sini itu digital product. Kita pilih yang simple template. Kemudian kita masukin tuh gambar kita tadi gitu ya. Kita masukin gambar kita tadi ya yang kemudian sudah kita desain itu ke dalam sini ya, ke dalam link it ini tadi. Kemana dia? Nggak nemu. Oh, masih ini ya. Kita kasih contoh aja lah, kata-kata yang ini gitu ya. Kita masukin ke sini. Kita buat titelnya tadi apa titel bukunya, manajemen sekolah berbasis digital gitu ya. Nah, dan setelah itu kita masukin, kita upload filenya kalau memang ada filenya. Udah, kita tentukan harganya tadi 25.000 ya. Kemudian kita add menjadi digital product. Nah, nanti setelah digital produk kita sudah kita masukin, itu biasanya di menu home, ini dicek di menu home. Ini bisa ada link yang kita bisa share. Kalau saya itu linknya ini nih. Nah, jadi linknya yang ini, link ID-nya. Nah, ini dia. Jadi bentuknya seperti ini kalau link saya. Di situ ada buku-buku saya semua dan akses sosial media saya. Nah, ini buku-buku yang sudah saya buat, yang versi e-book maupun versi yang asli gitu. Nah, gitu ya. Dan dari sini apa namanya kita bisa sekaligus menghasilkan. Ya, jadi Bapak Ibu eh, nanti bagaimana caranya mengundang orang ke profil kita berarti harus sering buat konten. Nah, kalau untuk buat konten nanti itu ada pembahasan sendiri gitu ya, konten yang sesuai. Kalau saya pribadi, saya untuk saat ini memang belum fokus ke sini karena menulis sedang ada proyek menulis tadi. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk ke sini bisa, jadi bisa menghasilkan. Intinya adalah buat konten yang berhubungan dengan buku kita atau dengan e-book tadi untuk menjadi semacam lead magnet namanya ya untuk membangun namanya awareness ya kesadaran terkait kita kemudian nanti bisa call to actionnya diarahkan ke produk e-book kita atau produk digital kita tadi lumayan ya. Saya pernah nyoba ya ya kadang dapat kalau fokus-fokus itu kemarin dapatlah 1-2 jutaan gitu ya dari e-book ya dari e-book saja
Ya itu mungkin Bapak Ibu tambahan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya silahkan. Sebelum kita tutup. Tidak ada tambahan Ustaz, tapi daging semua isinya Ustaz, luar biasa. Belum ada ya? Ya, Alhamdulillah. Oke Pak. Belum. Pak. Ya, ya belum ada. Yang lain belum ada? Ya, cukup semua. Oke, Cukup Ustaz. oke baik baik. Ya, sama-sama Bu Marlia ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Amin, amin. Amin ya. Oke, baik. Karena sudah selesai, berarti kita tinggal besok malam itu ya lebih kepada sebenarnya sih kalau kita ngikutin aja yang malam ini itu sudah full sebenarnya saya berikan. Ya, tinggal memang proses kita apa namanya memulai ya memulai apa istilahnya memulai menulisnya gitu ya. Kalau enggak ya ini enggak akan jadi-jadi buku kita ya hanya sekedar eh, kemauan saja. Maka memang disiplin itu adalah kunci ya. Jadi dalam hal apapun ya Bapak Ibu, karya, karir, eh, apalagi membangun branding, yang paling utama itu adalah bukan kita pintar atau kita cerdas atau kita punya banyak buku bukan, tapi adalah disiplin ya. Dan tentunya disiplin itu ya tidak bisa dibangun oleh orang lain, ya disiplin itu dibangun oleh kita. Karena itu adalah dorongan internal yang bukan dorongan eksternal, artinya memang dari kita sendiri. Disitulah kebanyakan manusia gagal. Ya, disiplin waktu. Kalau para ulama itu disiplin membaca kitab, menghadiri kajian-kajian, menghadiri majelis ilmu. Itu semuanya adalah kaitan dengan disiplin. Ya, kalau bahasa agamanya itu dia lebih dekatnya ke apa namanya inayah ya, atau perhatian. Inayah, perhatian. Di perhatian yang serius. Ya, salah satu bentuk perhatian itu adalah kita sering-sering mengulang ilmu. Tidak merasa lebih pintar, selalu merasa ingin belajar dan ada kemauan untuk memperbaiki diri kita. Itu nasihat sebelum kita apa namanya mengakhiri ya pelatihan di malam kedua. Insya Allah kita ketemu di eh, besok malam. Ya sama-sama Pak Imron, Masya Allah. Ya mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Tetap jangan males-malesan hadirnya dan on time Bapak Ibu ya. Kalau bisa on time, jangan nanti di akhir-akhir baru masuk. Kenapa? Karena memang itu salah satu adab dalam belajar. Jadi kalau kata Allah itu kan qayyidul apa namanya kita itu sebagai seorang beriman itu harus memenuhi akad-akad kita ya. Jadi terikat dengan akad-akad kita. Jadi akad-akad kita itulah yang harus kita jalankan, kita tepati. Di dalam sejarah panjang Islam itu kita bisa melihat murid itu beradab sangat luar biasa dalam hal kepada guru gitu ya. Tidak dipandang usia gurunya mungkin lebih muda dan sebagainya, tapi karena dia adalah guru punya ilmu maka dihargai. Dan menghargai bukan salam sampai sujud-sujud bukan, tapi menghargai dari sisi datang duluan, kemudian ketika ditanya menjawab, gitu ya. Ketika ada yang ingin ditanyakan, ya ditanyakan dengan cara santun. Itu bagian daripada adab-adab yang saya yakin Bapak Ibu di sini para praktisi pendidikan semua pasti tahu lah. Ya, ada muallim atau tazkiratus sami wa mutakallimin atau katakanlah yang familiar itu ya taklim muta'allim gitu ya. Itu pasti semua belajar ya kitab-kitab tersebut. Baik, ya. Ala kulihal, ya Alhamdulillah kita cukupkan malam ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ma taufiqi illa billah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, sama-sama Pak Enggar. Bapak.